Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi ta'limil aulad wal adab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bisa ya sambil makan ngobrol ya. Saya pikir bebek doang kali saya makan bunyi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramah, asatid wal asatidzah, para orang tua, sesepuh dan bini sepuh. Walaupun kayaknya malam ini sesepuh udah mulai kagak, yang tua-tua udah mulai habis, tinggal Bapak Haji Sadi sendiri yang hadir. Doain biar beliau panjang umur, sehat walafiat. Kalau emang harus meninggal si Ipul duluan. Sebab kalau Ipul mati masih banyak Ipul-Ipul yang lain. Tapi Haji Sadi nggak ada lagi, setiga RT nama Saadi atuh doang. Jadi kalau harus meninggal Ipul dulu, setuju? Yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau. Wabil khusus orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Hasanuddin Rausin, mata'anallah fi tuli hayati wa barakati fi umuri, amin ya rabbal alamin. Akhina fillah Al-Ustaz Salim Al-Mubarak Al-Ghazali Al-Maliki Al-Pinggirawai Al-Poncoli, Pinggir Poncol tambahin. Akhina fillah Bapak RW Bambularangan RW 09 Bapak Haji Biryadi SE. Akhina fillah Bapak Haji Namin bin Haji Nali bin Misin bin Kidan. Kidan termasuk turunan saya, Misah binti Kidan. Jadi saya menjinamin sepupu juga, teman juga, saudara juga, sahabat juga, tapi duitnya masing-masing. Iya. Rezekinya maksudnya. Bapak Haji Muslih, Bapak Haji Sadi, Alusa Susanto Ahyadi, Bapak Haji Rahmat, yang beliau memang tidak mau dituakan, walaupun di pojok tetap kalau tua mah tua aja. Bapak Jumair, sebenarnya beliau kan bukannya tamu, tuan rumah, ngapa ngompet di sono, ngarah uga ngelayanin kali. Oh, ya maksudnya buat nuain begitu di sini di depan. Lah kan justru udah enggak ada. Orang sana enggak ada, itu kan ente mau nyusul juga. Oh, mana dituain kagak. Mau jadi nanggap dia sih kan. Sohibil Hajah Bapak Musri beserta Ibu Heni, Sohibil Bait, keluarga besar orang tua kita almarhum Bapak Haji Muhammad Husain bin Haji Unib, serta almarhumah Ibunda Hajah Siti Maryam bin
ti Yirin. Para bapak hadirin kaum muslimin yang insya Allah mudah-mudahan malam ini dan seterusnya kita mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, salawat kita kepada Rasulullah. Alhamdulillah, di mana malam ini Allah masih memberikan kita nikmatnya. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Artinya nikmat yang Allah beri kita manfaatkan untuk beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan salawat yang selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar sebagai jembatan kita mendapatkan syafaat beliau dan akhirnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik alih. Jangan lupa pintu rahmat, pintu ampunan Allah, bahkan surganya Allah tidak akan dimasuki oleh seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat manapun tidak akan masuk surga ketika surga sudah dibuka pendaftarannya sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Umat Muhammad yang mana? Yang tak lupa, yang tidak pernah tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ada orang Islam sekarang anti sholawat, berarti dia lebih mulia dari Nabi. Kalau ada orang alim ngaku ngerti agama tapi dia anti sholawat dengan segala bentuknya, baik itu hadroh ke, rebana ke, marawis ke, itu cuman seni biar indah, tapi intinya di dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa lebih mulia daripada Nabi? Saya bilang sebab sholawat itu pencetusnya bukan Nabi, pencetusnya bukan ulama, tapi pencetusnya adalah Allah Subhanahu. Allah aja zat yang maha mulia, bahkan tidak ada yang lebih mulia kecuali Allah. Tidak ada yang merajai alam jagat raya kecuali Allah. Mau baca sholawat sama Nabi dengan legal formal Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah malaikat langsung yang mencetus sholawat. Ada yang nanya, Ustaz, kalau Allah bersolawat, bunyi sholawatnya kayak apa? Lah bodo amat lah. Sallallahu ala Muhammad itu kan bukan Allah yang sholawat. Kan di Al-Quran nggak ada sholawat Allah sama Nabi kayak apa. Yang begitu mah nggak dijawab boleh, ditabokin boleh. Betul. Intinya lu mau sholawat sama Rasul berdasarkan perintah Allah kepada kita yang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman, benar atau tidak, kalau itu sudah perintah Allah, maka tidak ada tawar menawar dalam perintah Allah. Udah
baca sholawat aja kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj, ketika Rasul sholat pertama jamaahnya siapa? Wih, jamaahnya siapa? Para nabi-nabi terdahulu yang udah kagak ada. Kelihatan. Rasul makanya imannya udah mantep, lagi sholat jamaahnya ada para nabi-nabi yang terdahulu sudah meninggal ada, Rasul mah tambah khusyuk. Beda sama kita sholat tahajud di Masjid Iqbatul Anwar sendiri, pas walad dolin di belakang ada yang amin, langsung dolin amin, mabur, betul. Dan disitu ada sholawat dalam atahiyat, tasyahud akhir, tasyahud awal ada atahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina. Siapa yang baca? Para nabi sama Allah. Makanya atahiyat kalau nggak ada baca sholawat itu harus sujud sahwi. Paham? Woi, paham? Sholat atahiyat awal tanpa ada sholawat sama Nabi, dan ingat harus sujud sahwi. Mudah-mudahan kita termasuk dan diaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pula berkat nikmat dari Allah, malam ini kita bisa berkumpul di kediaman keluarga besar orang tua kita almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Muhammad Husain bin Haji Unif, sahibil hajah Bapak Musri bin Haji Maing almarhum, beserta Ibu Hajah Eni Husaini. Beliau mau haji berdua 2027 ya, 2026 27. Kalau lu bohong ini, kalau bohong tabokin si bercanda. Amin. Lu mau lihat kalau kayak gitu kan jadi. Beliau hajinya plus. Ya plus ya. Plus sendiri 100 bro. Sendiri 100 berapa? 127 juta. Ya. Berdua berarti hampir 300. Bayangin tuh. Haji mahal, tapi ternyata kalau perintah Allah mahal jadi murah. Tahu-tahu berangkat haji murah mahal mus. Hah? Nah makanya dalam rangka walimatul tasyakur, walimatul khitan, putra beliau yang bernama Firzah Muhammad Rajab, mudah-mudahan anak beliau yang udah dikhitan, Ananda Firzah, benar-benar menjadi harapan Bang Musri sama Ibu Heni. Paling tidak jadi anak yang soleh. Pinter mah belakangan, bab anak pinter belum tentu soleh. Betul, nggak sedikit anak pinter nyelongcong sama orang tua. Baru banget sarjana kemarin, baru banget pulang mondok kemarin sama yang tua kagak cium tangan. Pinter tapi goblok. Betul. Saya mau kadang merhatiin sih sama bocah-bocah sekarang, baru sarjana, baru mondok kemarin, itu yang tua sama kaki kayak teman salamannya. Bahkan kadang-kadang buang muka, haram. Orang muslim sama orang muslim ketika salaman dia buang muka, haram yang buang muka hukumnya. Ya Allah, Rasul mulia nggak begitu amat. Betul, salaman begini, loh mukanya kemana-mana. Itu babi apa orang itu? Betul. Salaman lihat muka dan pegang tangan, masalah qabla ayatafarraqa, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, amin ya robbal. Boro-boro pelukan kalimah. Betul. Ada cium tangan sama gurunya doang, ada cium tangan sama Habib doang. Ya betul kiai ya.
Lah saya pernah ngalamin sampai sekarang nih, sampai keingetan. Saya nggak sebut jamaahnya dah. Dulu ada di Darul Husna ada majelis zikir. Waktu itu almarhum almaghfurlah orang tua saya, guru kita Ki Haji Muhammad Saman masih ada. Saya di samping beliau. Datang jamaah zikir putih semua, sampai mukanya putih. Pano Na'udzubillah sama kiainya cium tangan sama Kiai Muhammad Saman kayak temen ngobrol. Emosi saya. Sampai sekarang saya masih ingat. Pinter nggak wajib. Yang wajib nuntut ilmu. Tapi adab hukumnya wajib. Makanya Rasul Allah utus makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, paham bol. Alhamdulillah. Saya nggak marah, rada kesal dikit. Mudah-mudahan anak Wong Musri, anaknya Firza, Allah jadikan anak yang soleh, plus pinter, ngerti agama, patuh sama orang tua. Ya Allah, pinter anak sekarang banyak, patuh orang tua nomor 13. Betul. Kalau mau pakai duit disuruh nggak bakal mau. Beli bawa rokok, tar. Beli rokok, tar. Ntar bawa upain baru marahin. Betul. Jadi bisoleh, pinter dan patuh sama orang tua, patuh sama Allah dalam perintah agama dan menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, malam ini Bang Musri undang kita walimatut tasyakur. Alhamdulillah beliau anaknya udah mau dihitan. Kenapa hitan itu alami, nggak bisa dipaksa. Kadang kita pengen buru-buru nyunatin anak, bocahnya nggak mau, sampai gede, sampai SMA, karena saking malunya akhirnya SMA terpaksa dia sunat juga. Bayangin, ada. Bahkan mohon maaf di daerah Jawa itu minimal SMP ke atas baru sunat. Beda sama orang Sunda, ya Pak Jia. Orang Sunda masih bayi itu udah dipotong, baru umur berapa bulan nggak sampai 2 tahun udah disunat tuh orang Sunda tuh. Lah si Ipul umur 12 tahun. Iya, dulu masih Ipul itu ganteng, benar saya nggak bohong. Kata emaknya dulu si Ipul ganteng karena sunat udah gede, nahan sakit, jeleknya pindah ke muka. Jadi pindah ke muka tuh, jelek dulu ganteng dia nggak begitu. Iya. Saking nahan sakitnya pindah ke muka. Sunat itu perintah Allah, syariat Rasulullah yang awal Nabi Ibrahim. Artinya dipaksa atau tidak, kalau dengan bahasa Sipul udah wayahnya mah bocah minta. Betul, udah wayahnya mah bak cunatin ayah no kayak si Anu. Udah wayahnya mau minta. Itulah fitrah manusia yang ditanamkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Beda sama kawin. Itu bukan perintah Allah, langsung fitrah manusia. Makanya ada orang disuruh nikah nggak mau, sampai mampus kalau mau. Betul. Tapi kalau khitan makin gede nggak sunat dia makin malu. Betul. Bersyukur kita kepada Allah. Makanya itu khitan itu banyak hikmahnya. Sampai sekarang kita tahu kan, non muslim aja sekarang udah pakai tradisi yang namanya khitan walaupun agamanya non muslim. Jangan bilang kafir ya, kita dosa. Cukup yang ngomong kafir cuma Allah.
Kita nggak boleh ngomong kafir. Ya, woi. Agama orang itu orang kafir nggak boleh. Jangan ditangkap. Ditangkap jadi mulai besok kalau imam bacanya kencang ya kuliah ayuhal non muslim gitu, jangan kafir, nggak boleh antara goblok ngomong kafir kalau boleh. Orang kafir itu Allah yang bicara, betul. Kuliah ayuhal kafirun, nggak ada kuliah ayuhal non muslim, nggak ada. Makanya jangan jadi orang Islam pinter boleh tapi jangan pimplan. Mentang-mentang pejabat, udahlah demi menghormati agama lain kita jangan ngomong orang kafir. Nggak bisa, lain urusannya, betul. Kecuali, weh kafir sini lu, baru kagak boleh. Betul. Jangan takut sekarang mah. Jadi mudah-mudahan anak kita juga Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti sama orang tua, anak taat patuh sama perintah Allah dan Rasulnya, bermanfaat dunia sampai akhiratnya untuk kedua orang tuanya, agamanya dan masyarakat sekitarnya. Saya sadar dulu saya pernah jadi anak, bahkan sekarang masih anak. Artinya dulu saya pernah kecil dan pernah berperilaku A, B, C, D, E dan seterusnya. Ternyata betul apa kata orang tua, entar lu ngerasain kalau jadi orang tua. Ternyata perilaku kita ma fil aba fil abna, apa yang ada sama